Oke, silakan. Ini bener ya gini ya, 73 10 4. Di ini aja 7A gitu. Wait, wait. Cara naikin gimana dah? Hmm, 10B. Ini ya, Ya. dari 1. Petunjuk 7A. A. 7A. 7A siapa aja kelompoknya? Dari semua nggak? Coba-coba ini lihat ininya deh tabelnya. Nggak ada ya, nggak ada namanya. 7A siapa aja? Ogi. 7A itu si Vio. Sorry, bentar. 7A itu Aulia, Rahma, sama Vera. Gimana itu? Udah siap belum? Nggak aja udah siap kali ya. Ya udah boleh. Ini langsung share screen aja kalau udah. Ini mau setiap spin langsung presentasi atau di spin dulu 5-5-nya? Enaknya gimana? Enakan sih di spin 5-5 ya langsung. Ya udah boleh boleh langsung. Ya udah ya boleh boleh langsung langsung. Berarti bisa prepare dulu tuh tadi 7A diingetin lagi anak-anaknya. Ini kelihatan ya. Gua bacain deh. Bentar. 13A 9B 9A 9A 3B 6A 6C. Dimulai ya. Dan borong semua maan. Buat yang materi 3 langsung ABC aja kali ya. Soalnya satu-satu doang. Iya. Yud mau nanya, ini kan Kenapa? jadinya tuh perwakilan tiap presentasi perwakilan 2 orang atau langsung dia perwakilan 2 kelas atau gimana deh? Kan udah dapat 2 kali. Maksudnya Eh kalau kalau menurut Pak Indra sih ya udah hoki-hokian aja atau gimana terserah sih. sama sih terserah juga enaknya gimana. Nggak ya soalnya Pak Indra waktu itu ngomongnya sih gitu. Jadi kalau Oh, misalnya kalau kalau misalnya ini sih berarti ya ya tergantung kehokian masing-masing. Nggak apa-apa tapi oke. kalau misalnya belum siap ya nggak apa-apa gitu dilempar. Oke. Lanjut. Lanjut. Ya, ini berarti materi 3. Yuda, sorry, motong. Kenapa? Kelompok gue boleh di spin ulang nggak ya yang kedua? Soalnya ada salah materi gitu. Kenapa tuh? Gue 9A. Salah materi gimana tuh? Maksudnya gimana?
Gimana? baru nggak kalau salah materi. Jadi boleh minta tolong spin ulang nggak ya? Nggak, gimana maksudnya? Jadi 9A kenapa? Salah materinya. Iya, Jadi lo, ada yang belum dimasukin. Terus kan tadi lu nanya ya apa boleh di spin ulang atau enggak biar yang kelas lain dapat gitu. Itu bisa nggak ya? itu ya udah nanti gampang tinggal dilempar ke kelompok yang udah siap. Oke. Thank you, Yud. Hmm. Materi ketiga. 3 ya. Kayaknya dinyatet nggak? Nyatet, gue bukan notat dulu. Gue nyatet kok, gue nyatet. Oh iya deh, ya udah. Lanjut ya. Bagus nih, hoki banget. A lagi. Oh, Berarti kelompok 1A ya. iya. Lanjut materi 4. Anjir, keren banget. Materi 4A lagi. Dia Berarti sampai kelompok 5. 2. Ini baru 4 kan? Ini yang terakhir ya? Oh iya, ya. Oh iya. Nggak tahu deh. Wah, Sumpah. Gak ngerti. Lagi beruntung kan nampaknya di sini ya. ini materi 1 sampai 5 ya. 7A, 9A. Nah, ini A lagi semuanya. Gimana? Enggak sih, bukannya emang RNG-nya gitu. Maksudnya? Enggak, maksudnya mau di apa namanya? Di spin ulang. Kalau misalnya RNG itu kan random. Nih, Nggak usah. Nggak usah dispin ulang. kita Tapi coba gue nyatet kok. ngetes ya sekali ya. Ini Ya, bukan buat coba. materi apa-apa. Oh, enggak, emang ini aja, apa saja. Dihapus kan? Kelompok gua tuh. Bukan nih. Ada tuh. Ya, Ya udah gimana tuh tadi? berarti kelompok 7, 13, 1, 2, 4. Yang materi 2 jadinya dipindah ke A juga. Kan tadi 9A nggak jadi. Oh iya, Apa mau di spin lagi yang 3-nya apa gimana? Mau spin ulang aja. Itu gimana? nggak Kesepakatan usah bersama aja. nggak usah di spin ulang, yang ready aja nanti. Kita ke materi satu dulu, biar Udah. cepet. Tadi udah siap belum? Yang A. Tadi 7 ya? Bentar. Iya, kelompok 7. Aulia, Rahma, sama Vera. Oh iya, ingatin aja waktu presentasinya 15 menit. Terus ada tiap kelompok yang maju 3 pertanyaan. Kan Yud, Rak. Iya, benar. Untuk yang materi pertama, kelompok 7A bisa langsung ambil alih aja kok. Langsung share screen dan on mic.
Oke, boleh. Udah kelihatan, langsung aja. Sebelumnya, selamat malam kepada teman-teman dan juga Pak Indra. Kami dari kelompok 1 kelas bisnis digital A pada kesempatan ini akan menyampaikan presentasi kami mengenai sinteks dan juga variabel. Sebelumnya di sini saya izin memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, di mana yang pertama ini terdiri dari Aulia Febrianti, Rama Fitriana, dan saya sendiri Ferdina Cindy. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia. Oke, masuk materi yang pertama mengenai sinteks. Sinteks, pengertian sinteks sendiri adalah sebuah aturan yang digunakan untuk menulis kalimat agar mampu dimengerti oleh bahasa pemrograman. Jadi sinteks atau aturan dasar penulisan dalam Python tuh ada ya. Jadi sinteks sendiri itu kan aturan dasarnya. Boleh di next? Nah, jadi ada sinteks atau aturan dasar penulisan dalam Python. Yang pertama, case sensitive. Bahasa pemrograman Python bersifat case sensitive. Jadi dia akan membedakan antara huruf kecil dan huruf besar walaupun sebuah kata itu terlihat sama. Misal pada contoh ini, ya, ibu kota Jakarta. Print ibu kota. Nah, di sini itu huruf B-nya itu besar, sementara yang di atasnya itu kecil. Ini bisa menyebabkan error, karena si Python itu akan menganggap keduanya berbeda. Boleh di next? Selanjutnya, tidak menggunakan titik koma. Di dalam Python, penulisan antar statement tidak diakhiri dengan titik koma. Statement itu sebuah pernyataan atau instruksi yang akan dieksekusi oleh mesin. Jadi, cara interpreter Python membedakan antara satu statement dengan statement lainnya itu dengan karakter ganti baris. Seperti contoh ini ya. Boleh di next? Tetapi dalam kondisi tertentu bisa tetap menggunakan titik koma, tapi emang nggak begitu penting dan nggak disarankan. Misal pada saat terdapat lebih dari satu statement dalam satu baris, seperti contoh ini. Jadi dia memisahkannya pakai titik koma. Ada juga satu statement multibaris. Jadi kita bisa memecah satu statement menjadi lebih dari satu baris. Misal pada kasus-kasus tertentu, satu statement bisa menjadi sangat panjang sehingga kode programnya itu melebihi ukuran layar. Nah, itu kita bisa pecah satu statement panjang menjadi multiple baris dengan tanda backslash seperti contoh tersebut. By the next. Selanjutnya, indentation. Pada bahasa pemrograman lain, umumnya indentasi itu sesuatu yang nggak penting, bahkan cenderung diabaikan oleh mesin. Tapi pada Python sendiri, indentasi ini sangat penting karena ia bertugas untuk mendefinisikan struktur blok kode program, sehingga apabila kita melakukan kesalahan indentasi itu bisa menyebabkan error. Kita bisa lihat contoh berikut, ini yang salah, jadi agak ada paragraf yang menjorok ke dalam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada insensitivitas terhadap data. Kita bisa memberi dan mengubah nilai apapun dari tipe data apapun ke dalam sebuah variabel. Contohnya bisa kita lihat di sebelah, saya nilai string pertamanya, nilai awal berupa integer, A sama dengan 5, terus kita ubah menjadi string dan tidak error, A sama dengan null udah. Selanjutnya ada tanda petik dan tanda petik 2. Dalam bahasa pemrograman Python, kita bisa mendefinisikan string dengan tanda petik 1 maupun tanda petik 2. Bisa kita lihat di sampingnya, jadi contoh yang benar. Jadi apabila kita ingin menggunakan petik, itu harus sama. Jadi kalau misalnya di awal petik 1, maka di akhir juga petik 1, begitupun sebaliknya. Terus contoh yang salahnya, misal kita di awal pakai
tanda petik 1, kemudian di akhir pakai tanda petik 2. Itu nggak boleh. Lalu ada penulisan komentar. Komentar adalah sebuah baris kode atau statement yang diabaikan oleh interpreter Python. Ia hanya ditulis dengan tujuan agar dibaca oleh manusia, bukan mesin. Penulisan komentar pada Python terdiri dari 2 jenis. Yang pertama satu baris, komentar satu baris ditulis dengan tanda pagar. Lalu ada multibaris, komentar lebih dari satu baris ditulis dengan triple double quote, tanda petik 2 sebanyak 3 kali. Contohnya bisa dilihat di samping, variabel A merepresentasikan panjang. A sama dengan 5, B sama dengan 10, variabel B merepresentasikan tinggi. Terus untuk multibarisnya bisa dilihat ada 3 baris yang warna hijau, dan variabel C merepresentasikan luas persegi dari hasil perkalian variabel A dan variabel B. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai variabel. Jadi itu ini ada ilustrasi dari variabel dan data. Kita bisa ibaratkan variabel itu sebagai sebuah ember, terus data itu sebagai sebuah bola. Nah, ketika kita ingin memasukkan suatu bola ke dalam keranjang, maka otomatis kita sama aja kayak kita tuh memasukkan data ke dalam variabel. Nah, jadi itu secara simpelnya itu variabel itu merupakan tempat di mana kita menyimpan suatu data. Selanjutnya di sini ada aturan penamaan variabel, di mana yang pertama itu variabel hanya boleh diawali oleh huruf atau underscore. Jadi untuk angka itu nggak diperbolehkan. Lalu yang kedua ini tuh hanya bisa terdiri dari karakter alfanumerik dan underscore. Alfanumerik sini itu maksudnya adalah angka dan huruf, dan underscore itu merupakan garis bawah. Yang ketiga, variabel ini tuh memiliki sifat yang case sensitif. Artinya itu huruf kecil dan juga huruf besar itu dibedakan. Kalau misalkan ada suatu variabel yang memiliki kata nama di mana N itu huruf besar atau nama dengan MA-nya itu huruf besar, maka biasanya itu komputer akan mendefinisikannya itu sebagai 2 variabel yang berbeda. Yang terakhir, nama variabel itu tidak boleh menggunakan kata kunci yang sudah ada di dalam Python. Nah, misalkan itu kan kalau kita belajar Python itu kayak kita tuh belajar ada fungsi if, for kan. Nah, itu nggak boleh dipakai gitu untuk nama variabel. Selanjutnya ini ada variabel yang salah dan variabel yang benar. Yang pertama ini tuh variabel yang angka 1 nama, ini tuh variabel salah. Soalnya itu di sini ada penggunaan angka di bagian depan, dan kalau sesuai aturan itu kan nggak boleh. Nah, lalu yang kedua ini tuh ada variabel yang salah nama depan, di mana di sini tuh salah soalnya itu nggak ada underscore di bagian tengahnya. Yang ketiga ini tuh ada variabel nama ada persentase lengkap. Ini tuh juga nggak boleh soalnya itu harusnya itu dikasih tanda underscore gitu di bagian tengahnya. Nah, untuk variabel yang benar, yang pertama ini tuh diawali dengan underscore nama. Nah, ini tuh boleh soal sesuai dengan ketentuan. Begitu juga seterusnya. Selanjutnya ini ada cara membuat variabel. Ini ada contoh skripnya. Nah, ini kan ada kata nama, usia, sudah underscore menikahkan. Nah, kita bisa anggap ini itu sebagai variabel, dan sedangkan untuk kata Nurul Huda, angka 24, true, ini tuh merupakan nilai. Jadi itu kalau misalkan kita baca, kita bisa baca sebagai variabel nama memiliki nilai Nurul Huda. Variabel usia memiliki nilai 24. Nah, kalau misalkan kita ingin mengeluarkan isi dari variabel tersebut, kita bisa menggunakan komen atau perintah print. Nah, nanti hasilnya itu akan seperti ini setelah dieksekusi. Nah, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih dari kelas A. Pertanyaannya boleh dibagi 3 kelas, jadi masing-masing satu kelas satu pertanyaan. Silakan kalau ada yang mau nanya.
Kalau gitu, oke nanti ya. Bentar. Eh, saya izin bertanya tadi sempat dibahas apa namanya? Kalau misalnya ada dua jenis string, maksudnya ada dua jenis notasi dalam sintaks itu buat ngedeklarasiin string ya. Itu kan ada yang single quote sama double quote. Nah, itu tuh apa bedanya? Dan kenapa harus, maksudnya apa yang membuat Python membuat fitur itu dipakai buat programmer? Thank you. Dari kelas lain ada yang mau nanya nggak? Oke, kalau nggak ada, dijawab dulu tadi pertanyaan yang itu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Yuda ya mengenai string. Jadi eh, di Python itu baik single quote maupun double quote itu bisa digunain buat menandakan string. Nah, fungsinya itu sama dan gak ada perbedaan dalam hasil yang diberikan. Namun buat perbedaannya itu cuma buat cara penulisannya aja. Misalnya terkadang penggunaan salah satu jenis kutipan itu bisa membantu mempermudah penulisan string yang mengandung karakter kutipan lain. Jadi kalau misalnya kita buat karakter kutipan, maka tanda kutip yang berbeda itu bisa dipakai buat tandain string. Jadi kita nggak perlu ngelakuin escaping dari karakter kutipan tersebut. Tapi secara umum ya, pilihan penggunaan single quote atau double quote itu bisa lebih didasarkan pada gaya penulisan yang digunakan dan konsistensi dalam penulisan kode. Sekian, mungkin apakah menjawab pertanyaannya? Oke, thank you ya. Yang lain 2 pertanyaan lagi, karena kita ngejar waktu, ada nggak? Oke, gua anggap nggak ada ya. Berarti
Lanjut ke kelompok berapa tadi? Sembilan A. Kelompok 9A tadi minta di ini ya. Yang materi 2 ada yang udah ready belum? Biar langsung aja. Materi 2 dari kelas B sama C. Kok 9 ayut? Tadi kan diganti. Iya. Iya ini diganti. Ada yang siap nggak? Materi 2. 9A jadi nggak jadi itu ya, yang materi 2. Iya, 9A. Kalau mereka nggak- siap ya nggak apa-apa. Oh ya udah, sini gas 13A. Ya udah 13A. Thank you, thank you. Lanjut share aja langsung. Oke, udah kelihatan. Boleh langsung dibuka. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Gimana teman-teman hari ini kabarnya? Semoga baik. Oke, topik yang akan menjadi pembahasan kita pada hari ini adalah comments dan data types. Oke, boleh di next. Ya, sebelum masuki materi kita pada hari ini, saya akan memperkenalkan beberapa anggota. Yang pertama ada Andika Satya Aryaguna, yang kedua saya sendiri, Azahra Putri Devmuni, lalu ada Jenny Surya Karnisha, dan Leon Hezkiel. Boleh di next? Oke, yang pertama adalah comments. Apa sih itu comments? Boleh di next? Ya, comments atau komentar adalah kode di dalam skrip Python yang tidak dieksekusi atau tidak dijalankan mesin. Nah, komentar ini hanya digunakan untuk menandai atau memberikan keterangan tertulis pada skrip. Komentar juga biasanya digunakan untuk membiarkan orang lain memahami apa yang kita lakukan di dalam skrip itu. Boleh di next? Nah, gimana sih cara memberikan komen? Oke. Ada dua tipe komen, yakni dengan menggunakan hashtag dan juga multi-line dengan menggunakan 3 buah double quote. Boleh di next? Nah, berikut ini akan diterangkan oleh rekan saya. Silakan. Oke, di sini ada namanya hashtag comments. A ini sama dengan hello bisdik, itu hashtagnya ini adalah komen. Yang kedua itu ada hashtag aku hobinya komen. Yang ketiga hashtag komennya terus hehe. Yang keempat itu ada tanda petik 3 kali ini menunjukkan adalah komen juga. Yang kelima ini ada tapi multi-line. Yang keenam ini ada cuma pakai double quote aja sama tanda petik. Yang ketujuh itu print dalam kurung A. Di bawahnya itu ada keterangan juga untuk user ya, bisa kita lihat masing-masing. Oke, next. Yang kedua itu ada hashtag data types. Nah, di sini bisa kita lihat pengertian dari data types. Data types adalah tipe data adalah suatu media atau memori pada komputer yang digunakan untuk menampung informasi. Python sendiri mempunyai tipe data yang cukup unik bila kita bandingkan dengan bahasa pemrograman yang lainnya. Next. Nah, di sini ada jenis-jenis tipe data ya. Yang pertama itu ada integer, itu bisa kita sebutkan dalam bahasa Inggris itu numeric types atau bilangan bulat. Yang kedua itu ada float, yaitu numeric types desimal angka dengan koma. Yang ketiga itu ada string. Itu ada contohnya, bisa kita sebut juga kayak kumpulan karakter. Yang keempat ini ada boolean, menampung nilai logika true dan false. Next. Oke, selanjutnya yang pertama itu kan tadi yang namanya integer ya. Nah,
integer itu untuk menyatakan bilangan bulat seperti 30, 899. Nah, bilangan bulat itu kan dari mulai negatif sampai positif. Bisa juga nih kalau misalnya integer itu dipakai buat kayak yang minus, misalnya kayak minus 10, minus 25 gitu. Nah, integer itu tuh angkanya satuan. Jadi kalau misalnya kita mau bikin itu caranya data underscore integer sama dengan 1. Ini contohnya ya. Terus print gini aja, data titik 2 data underscore integer. Terus nanti tipenya itu dia kelas titik 1 koma di atas itu int. Selanjutnya ada float. Float itu untuk menyatakan bilangan desimal. Nah, kalau misalnya di float ini tuh bilangan desimalnya itu pakainya titik ya, karena kalau misalnya pakainya koma itu nanti malahnya mengarahnya tuh ke tuple, jadi kita pakainya titik di sini. Nah, contohnya itu kayak 0.81 terus 13,6 tapi pakainya titik ya. Nah, tipe data 2 ini kan float ya. Dia juga tipenya itu di sini data underscore float sama dengan 1.7. Ini contohnya. Nah, maaf. Terus print titik tanda kutip data titik 2 tanda kutip koma data underscore float. Nanti hasilnya bakal jadi kayak gini, data titik 2 1.7 terus tipenya itu class float. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sekarang sebelumnya apakah suara saya ada? Ada. Oke, sekarang kita masuk ke tipe data string. Nah, string ini menyatakan kumpulan karakter atau kalimat berupa huruf, angka, tanda baca. Dan string ini, dia tuh kalau kita mau menyatakan string, kita harus mengapitnya dengan double quote atau single quote. Jadi, simpelnya string itu tipe data untuk mempresentasikan teks atau urutan karakter. Nah, dapat berisi huruf, angka, simbol, spasi, dan karakter khusus lainnya gitu. Dan kita kalau mau mengoperasikan string, perlu adanya double quote atau single quote, seperti contoh di foto kiri atas. Nah, di sini kita akan mengoperasikan sebuah tipe data string ya. Nah, dalam variabel data underscore string terdapat karakter princess. Nah, seperti yang tadi dijelasin, kalau misalnya kita mau membuat dia jadi string, harus diapit dengan double quote atau single quote. Terserah sih, mau pakai yang single quote atau double quote, tapi pada kasus ini kita pakai yang double quote. Nah, di sini karakternya itu princess. Nah, lalu kita langsung operasikan saja di print. Nah, kita pengen masukin tulisan data gitu ya. Data sama dengan bla bla bla. Data sama dengan variabelnya gitu. Jadi data petik 2 dalam double quote, koma. Ini harus ada komanya, kalau enggak bakal error, sintaks error. Lalu kita masukin variabel yang tadi ada karakternya, yaitu data underscore string. Nah, di bawahnya kita print lagi nih untuk ngecek tipe datanya. Nah, untuk cara ngecek tipe data apakah variabel ini string atau enggak, ya tinggal masukin aja. Di situ type untuk menyatakan tipe ya. Dalam kurung variabelnya yang tadi, yaitu data underscore string. Itu harus di dalam kurung karena ini sebuah fungsi gitu. Nah, di terminal muncullah operasi hasil dari komen di atas, yaitu data sama dengan princess bertipe kelas string, str atau string gitu. Nah, kalau itu kan tadi per kata ya, per karakter gitu. Coba kalau kalimat, nah bisa contoh di bawah gitu ya. Kita pakai variabel A aja deh, simple deh. A sama dengan situ saya masukin kalimat diapit pakai double quote. Jadi ini adalah bentuk dari yang namanya string gitu. Nah, habis itu kita langsung print aja. Tadi variabelnya print A, habis itu kita cek tipenya. Dan di terminal muncul, jadi ini adalah bentuk dari yang namanya string. Udah dioperasikan, lalu benar bahwa tipe datanya adalah string. Oke, next lanjut. Oke, sekarang boolean nih. Boolean tipe data yang memiliki dua nilai, yaitu true dan false. Jadi simpelnya boolean di Python itu tipe data yang memiliki dua nilai, yaitu true dan false. Tipe data boolean ini penting dalam pemrograman karena digunakan untuk mengambil keputusan dan kontrol alur program. Nah, bisa dilihat di contoh di atas.
kita pakai variable data underscore bool sama dengan false gitu ya, false gitu. F-nya harus gede. Kalau misalnya mau pakai true juga boleh, true, T-nya gede gitu. Nah, maka kita langsung coba operasikan print data sama dengan masukin variabel tadi data bool, ya kan? Bool ya guys, bukan nggak ada tanda petiknya di atas tengah O. So ini data bool, terus di bawahnya kita cek tipe datanya. Tipe data bool, langsung kita operasikan aja dan di terminal muncul data itu dia false dan bertipe kelasnya kelas bool atau boolean ya. Nah, tadi kan di penjelasan di bawah itu ada true bernilai 1, false bernilai 0. Gimana sih maksudnya? Nah, coba kita lihat di gambar kanan bawah. Nah, itu ada variabel A sama dengan 1, B sama dengan 0. Itu aslinya dia itu kelasnya integer ya, bukan boolean. Tapi karena kita mau praktekin di boolean, kita harus casting datanya. Contoh di bawahnya itu ada print. Habis itu dalam kurung, bool, dalam kurung lagi A. Itu artinya kita ngubah tipe data A tersebut menjadi tipe data boolean. Karena A itu integer, bukan boolean. Nah, sama halnya seperti variabel B, kita juga ganti, kita ubah ke boolean, dan kita operasikan, maka yang muncul adalah true dan false. A menyatakan true karena A itu bernilai 1, dan B menyatakan false karena B itu sama dengan 0 gitu. Maka kalau misalnya kita ubah A-nya sama dengan 2 atau A sama dengan 5, dia akan tetap menjadi true. Tapi gimana kalau misalnya B-nya kita ubah jadi minus 1, bukan 0. Nah, kalau misalnya B sama dengan minus 1, hasilnya tetap menjadi true. Karena dalam kasus ini, dia akan menjadi false ketika nilainya 0. Selain 0, dia akan menjadi true. Oke, itu tadi boolean. Next slide, please. Halo? Oke, itu tadi penjelasan soal comments dan data types. Sebenarnya data types banyak, tapi kita kali ini membahas cuma 4 aja, integer, float, boolean, dan string. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, boleh langsung on mic atau boleh dikirim di chat. Thank you. Oke, thank you Andika. Buat kelas lain atau kelompok lain, boleh langsung aja nanya on mic atau lewat virtual chat. Oke, apakah dari kelas A, B, C ada yang ingin bertanya? Jikalau tidak, boleh Mas Yuda dilanjutkan. Oke, kayak gimana nih yang lain ada mau nanya enggak? Saya ini dapat apa nilai tambahan juga dari Pak Indra bagi penanya yang aktif atau yang kontribusi yang aktif. Dipersilakan siapa aja. Maksimal 3 kelompok. Bebas A, B, C. Kalau nggak ada, gue izin bertanya tadi tentang boolean. Tadi kan dijelasin tuh kalau misalnya X sama dengan 1 terus di print sama dengan true. Terus kalau ya 0 itu false gitu di boolean. Nah, kalau misalnya kita ngeprint string
Itu bisa nggak di-convert jadi boolean? Atau harus ada tata caranya lagi untuk jadiin string ke uh, true or false? Thank you. Oke, tadi pertanyaannya kalau nggak salah bisa kalau saya ulangi, kalau misalnya dia berbentuk string, berarti berbentuk kata ya, berbentuk kalimat, karakter gitu ya, Yud. Terus mau dijadiin operasinya kayak boolean, menjadi true atau false, kayak gitu ya, Ya, maksudnya. betul. Biasanya sih ya kalau dalam praktikal biasanya kalau mau dijadiin true atau false sebuah pengoperasian pengambilan keputusan, biasanya kalau pakai dia itu string, biasanya kita pakainya ini, pakai pengoperasian if else sih, Yuda. Jadi kalau misalnya kita dalam mengoperasikan di Python gitu ya, misalnya if misalnya if A sama dengan tadi yang kita masukin misalnya di data input, misalnya Andika deh gitu, Andika. Nah, maka sama dengan di situ dia akan menyatakan true langsung ke operasi berikutnya gitu. Biasanya sih pakai pengoperasian if else sih. Mungkin kalau ada yang mau menambahkan atau mengoreksi silahkan. Oke. Iya, ya. Benar pakai if else itu if else untuk nentuin kalau itu tuh komparatornya tuh sesuai atau enggak, misalnya kan tadi dijelasin tuh. Iya If benar. bla 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 apa true atau false. Tapi sebenarnya bisa juga kalau misalnya pakai pakai yang tadi tuh bool itu. Berarti kalau misalnya ada value-nya, itu dia ini jadi true. Terus kalau misalnya nggak ada value-nya, berarti jadi false. Itu sih. Value ya. Itu value-nya maksudnya indeks nggak sih? Yuda, atau Jadi kayak gimana ya? ada isinya gitu loh. Jadi kayak string-nya itu true. Jadi bukan empty string. Kalau misalnya bisa kita nggak assign empty string itu, contohnya kayak misalnya X sama dengan kutip doang gitu. Kutip itu kan empty, nggak ada isinya. Itu jadinya false. Kalau misalnya ada isinya gitu, misalnya X sama dengan Andika misalnya, itu X itu true. Oh iya, paham. Jadi kayak dibuat variabel lagi ya, Yud ya? Iya, betul. Jadi misalnya Andika sama dengan true dan lain-lain gitu. Iya. Oke deh, Yud. Thank you untuk Yang lain, koreksinya. nggak apa-apa. Enggak, tadi benar kok. Oke, yang lain gimana? Itu ada yang nanya di chat, Yud. Oh iya, boleh langsung dibacain. Oke, tunggu sebentar ya, Yud. Oke, mungkin kalau bisa saya jawab secara simpel gitu ya. Kalau menurut saya sendiri, data boolean di Python, dia kan mempresentasikan nilai ya, kebenaran kayak true atau false gitu. Dia punya dua nilai aja gitu. Kalau menurut saya kelebihannya, dia itu pertama, efisien dalam penggunaan memori gitu. Terus yang kedua, dia mudah digunain, dan yang ketiga, dapat digunakan dalam operasi logika gitu.
Dan tipe data boolean yang digunakan dalam operasi logika itu kayak AND, OR, AND NOT, atau SOR bahkan. Dan itu tuh banyak membantu dalam penyelesaian banyak masalah atau banyak case. Nah, kalau kelemahan, menurut saya pribadi mudah keliru karena cuma punya 2 nilai gitu. Tipe data boolean mudah keliru apabila dia tuh salah penulisan nilai. Misalnya kita mau nulis nih nilainya true. True itu kan kalau dalam Python kita harus buat tulisan true T-nya kapital. Tapi kadang ada yang lupa kapitalin. Jadi misalnya true-nya T-nya kecil gitu. Jadi maka itu bakal jadi sintaks error. Dan yang kedua, punya keterbatasan nilai sih. Tipe data boolean tuh ya datanya punya 2 nilai doang, itu true sama false gitu. Sehingga jadinya nggak cocok kalau misalnya kita mau membuat pengolahan data yang lebih kompleks. Dan yang ketiga, ya, menurut saya sih boolean ini, boolean itu nggak dapat melakukan perhitungan. Tipe data boolean nggak dapat melakukan perhitungan aritmatika gitu, kayak misalnya penjumlahan, pengurangan, pengalian, dan lain-lain. Gitu sih. Apakah sudah jelas? Mantap, betul banget tuh. Lengkap, jelas. Thank you. Itu Kikana Yusuf. Oke, boleh Kikana. Halo kelompok 13 ya. Halo. Makasih udah dikasih kesempatan buat nanya. Jadi tadi kan dikasih contoh kalau tipe data integer itu bisa di-declare menjadi tipe data boolean, dirubah gitu kan ya, jadi true atau false. Tapi kalau misal tipe data boolean tuh bisa nggak sih dirubah gitu ketika misal mau ngeprint gitu, di-declare jadi tipe data integer gitu, dibalik gitu jadinya. Bisa atau enggak ya? Makasih. Oke, makasih untuk pertanyaannya, Kay. Anyways, karena saya juga baru kepikiran gitu, apakah boolean bisa diubah ke integer? Mungkin ini akan memakan sedikit waktu untuk saya menyiapkan jawabannya ya. Mungkin boleh ditunggu sebentar. Oke. Bisa sih, tapi 0 sama 1 doang. Biar kelompoknya Dika yang jawab. Enggak. Maksudnya ini gue berpendapat, gue juga nggak tahu apakah ada metode lain. Enggak, lu aslinya udah tahu kan gitu. Enggak beneran, gue nggak tahu. Gue nggak tahu ya, kayaknya bisa, cuman gue nggak tahu. Yud, jangan gimmick lah, Yud. Enggak, boleh Dika langsung. Oke, mungkin saya sudah sedikit ngelakuin eksperimen ya. Sebelumnya izinkan saya untuk share screen sebentar. Wait. Oke, apakah udah kelihatan layarnya? Sebentar. Saya Sudah. pakai show only to. Oke. Oke, ini kelihatan ya. Jadi saya yang coba nih, misalnya variabel A kita nyatakan sebagai true dan variabel B menyatakan sebagai false. Lalu kita ubah tadi ke integer ya. Nah, kita langsung casting data integer dalam A dan integer dalam B. Coba kita run. Ini saya wait. Bentar. Ini terminalnya enaknya gimana? Nah, udah terminalnya di kiri aja nggak apa-apa. Kanan. Kita kecilin. Bentar. Nah, langsung kita run aja. Nah, jawabannya ternyata bisa.
Karena seperti sebelum penjelasan yang saya tadi udah jelaskan bahwasanya kalau misalnya boolean yang bernilai true itu sama dengan 1 dan false itu sama 0, kalau misalnya kita ubah seperti ini nih, A sama dengan true, B sama dengan false, kita ubah ke integer, maka dia akan mengubah nilainya ke 1 dan 0. Karena 1 itu menandakan dia sebagai true dan 0 itu sebagai false. Dan ini default. Gitu, oke. Apakah sampai sini sudah masuk? Sangat menjawab. Terima kasih Wah, Dika dan teman-teman. yo sama-sama. Makasih juga pertanyaannya menjadi wawasan baru juga untuk aku. Bisa ya lu, Dik. Le, shh, diam. Oke, thank you Dika. Oke, thank you juga. Thank you. Oke nih, karena kita ngejar durasi, boleh kelompok selanjutnya tadi kelompok berapa? Kelompok 1 ayo. Boleh langsung share screen. Di sini belum muncul. Apa ada kendala nggak? Oke, udah kelihatan. Baik, apakah suara saya terdengar?
Terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang kami hormati dosen mata kuliah pemrograman dan data raya Bapak Indra Palevi dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Bella Nante Cantika. Di sini bertugas sebagai moderator serta pemateri yang akan menjelaskan tentang materi string and numeric data in Python. Boleh next slide. Kemudian ini anggotanya ada Andi Muhammad Syauqi dan Ruwaida Bawazir. Boleh di next. Halo. 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 Hey. Orang punya makin habis, makin aja, Mas. Maaf, itu mic-nya bocor. Baik, maaf, diulangi lagi aja ya. Mungkin Baik. ya, lanjutin. Jadi udah pembukaan yang tadi. Kita bakal jelasin tentang string and numeric data in. Oke, yang pertama itu ada string constants. String adalah kumpulan karakter yang disimpan bersama mewakili text arbiter di dalam program Python. Pembuatan konstanta string di dalam program Python dengan mengapit teks dengan tanda kutip tunggal seperti yang di atas, terus ada tanda kutip ganda, kemudian atau kumpulan 3 jenis tanda kutip, atau tanda kutip ganda, tanda seru. Kemudian dalam 2 kasus pertama, kutipan pembuka dan penutup harus muncul garis yang sama dalam program yang dikerjakan. Saat menggunakan tanda kutip 3, teks dapat diretrieve. String kosong adalah string yang setara dengan angka 0. Ini adalah string tanpa apapun di dalamnya. Ini, kalau variabel T nanti akan muncul simbol tanda kutip dengan hello, terus ada variabel E, ada tanda kutip ganda dengan hello-nya seperti itu. Terus kemudian ada variabel X dengan tanda kutipnya ada 3, ini merupakan contoh string panjang yang tersebar di 2 garis. Kemudian ada T, tanda kutipnya dipisah 2. Kemudian untuk special characters ada garis miring terbalik. Digunakan untuk memasukkan karakter khusus tertentu yang disebut karakter escape ke dalam string. Ada berbagai karakter escape dan inilah yang paling berguna. Untuk /n dengan new line baru itu digunakan untuk baris selanjutnya. Kemudian ada /t digunakan untuk memasukkan atau melengkap karakter. Seperti yang di contohnya ada di gambar itu kayak gini. Kodenya tuh ada print, terus buka kurung, ada tanda kutip, terus ada hi, ada /n, terus ada there. Habis itu di tanda seru, habis itu ada tanda kutip lagi, ditutup kodenya kayak apa. Terus ntar ketika udah dimasukin kodenya bakal tulisannya hi there, hi spasi there kayak gitu. Kemudian selanjutnya memiliki string berikut. Jadi S sama dengan tanda kutip I can go akan menghasilkan kesalahan karena apostrof akan benar-benar mengakhiri string. Kita dapat menggunakan untuk menyiasatinya. Contohnya kayak S tanda kutip I can
slash tanda kutip T go baru adalah menggunakan tanda kutip ganda I can go tanda kutip ganda analogus to slash tanda gunakan untuk mendapatkan garis miring terbalik itu sendiri. Misalnya nama underscore file sama dengan tanda kutip C.2 double slash programs double slash file titik py tanda kutip. Kemudian seperti yang dilihat di gambar ini buat kodenya buat masukin. Terus nanti hasilnya bakal yang di bawah yang gambar warna hitam yaitu seperti ini. Baik. Kemudian lanjut ke string operations. String atau berapa buka kurung, kutip, CD, kutip, tutup kurung. Terus ntar dilanjutin lagi seperti di gambar yang bawah, nanti hasilnya bakal seperti yang di samping kanan. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ogi. Selanjutnya ada string operation. Python menggunakan tanda kurung siku untuk melakukan indeks. Tabel di bawah ini memberikan beberapa contoh pengindeksan string dengan variabel S dengan string Python. Karakter pertama dari variabel S yaitu pada S tanda kurung siku 0, bukan S tanda kurung siku 1. Dalam pemrograman, perhitungan biasanya itu dimulainya dari 0, bukan dari 1. Dan untuk indeks yang negatif dihitung mundur dari akhir string. Jadi hanya ada 6 karakter dalam string dan Python akan muncul pesan kesalahan berikut, yaitu index error, string index out of range. Seperti yang contoh pada tabel tersebut, kalau misalnya kayak ada state di variabel S ini, yaitu pada S index 0 itu hasilnya P dengan keterangan karakter pertama dari variabel S. Dengan variabel S yaitu indeks satunya itu yang Y dengan keterangan karakter kedua dari variabel S. Selanjutnya variabel S dengan indeks -1 yaitu memiliki hasil yaitu yang N dengan keterangan karakter terakhir dari variabel S. Selanjutnya yaitu variabel S dengan indeks -2 itu dengan hasil yang O, karakter kedua terakhir variabel S. Selanjutnya itu slice digunakan untuk memilih bagian dari dalam string. Itu berperilaku seperti kombinasi pengindeksan dan fungsi jangkauan. Contohnya yaitu dengan variabel string bersepeda. Contohnya statement S indeks 2.25. Hasil dari pengindeksan ini yaitu dalam kata RSE, yaitu karakter pada indeks 2, 3, dan 4. Pengindeksan menggunakan slice ini bisa dilihat di dalam tabel berikutnya. Selanjutnya bisa di next. Misalkan kita memiliki sebuah string bernama S dan kita ingin mengubah karakter pada indeks 4 dari S menjadi X, kita bisa sangat mudah dalam mencoba menggunakannya, yaitu S indeks 4 sama dengan string X.
Tetapi yang kita kira itu enggak kayak gitu. Jadi string Python tidak dapat diubah, yang berarti kita tidak dapat mengubah bagian manapun darinya. Jika kita ingin mengubah karakter dari variabel S, kita dapat membuat string baru dari S dan menugaskannya kembali ke variabel S. Berikut adalah kode yang akan mengubah karakter pada indeks 4 menjadi variabel string X dalam variabel S sama dengan variabel X indeks tanda titik 24 tambah string X ditambah variabel X pengindeksan 5.2. Idenya adalah kita mengambil semua karakter hingga indeks 4, lalu X dan kemudian semua karakter setelah indeks 4. Seperti itu. Selanjutnya, ada string operation yaitu length dan connection. Yaitu string hadir dengan banyak metode. Fungsi yang mengembalikan informasi tentang string atau mengembalikan string baru yang merupakan versi modifikasi dari asalnya. Berikut adalah beberapa yang paling berguna, yaitu seperti fungsi lower yang mengembalikan string dengan setiap huruf aslinya dalam huruf kecil, atau fungsi upper yang mengembalikan string dengan setiap huruf aslinya dalam huruf besar. Ada fungsi replace yang mengembalikan string dengan setiap kemunculan X diganti dengan Y. Ada fungsi count yang bisa menghitung kemunculan X di dalam string, atau fungsi index yang mengembalikan lokasi kemunculan pertama X. Atau fungsi isAlpha yaitu mengembalikan true jika setiap karakter string adalah huruf. Next. Yaitu suatu catatan yang sangat penting tentang lower, upper, dan replace, bahwa mereka tidak mengubah string aslinya. Jika ingin mengubah string, variabel S menjadi huruf kecil semua, tidak cukup hanya menggunakan s.lower tanda kurung. Jika Anda mencoba menemukan indeks dari suatu yang tidak ada dalam string, Python akan memunculkan kesalahan. Misalnya jika S itu string ABC, dan Anda mencoba s.index dalam kurung string Z, Anda akan mendapatkan error. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ruwaida. Next slide. Types of numeric data. Bilangan bulat dan angka desimal direpresentasikan secara berbeda di komputer. Bilangan bulat adalah bilangan bulat, artinya tidak memiliki bagian pecahan dan bisa positif, negatif, atau nol. Untuk menghitung luas lingkaran dengan jari-jari lingkaran, kita menggunakan nilai RT atau kira-kira 3,14159. Python mendukung bilangan bukan bilangan bulat seperti itu, dan disebut bilangan titik mengambang atau floating point. Contoh penerapannya ada di gambar di bawah ini. Selanjutnya, numeric operator and function. Python memiliki modul yang disebut matematika atau math, yang berisi fungsi matematika yang sudah dikenal, termasuk sin, cos, tan, xp, log, log10, faktorial, sqrt, floor, dan scale. Ada juga fungsi trigonometri terbalik, fungsi hiperbolik, dan konstanta pi dan e. Contoh gambar di bawah ini adalah penerapan modul matematika, dan ini adalah yang di item ini adalah hasilnya. Selanjutnya, ada dua fungsi matematika bawaan, abs atau nilai absolut dan bulat atau round yang tersedia tanpa mengimpor modul matematika. Fungsi putaran membutuhkan dua argumen. Yang pertama adalah angka yang akan dibulatkan, dan yang kedua adalah jumlah tempat desimal yang akan dibulatkan. Argumen kedua ini bisa negatif. Contoh penerapannya digambar di bawah ini. Selanjutnya.
Fungsi integer bawaan membuat objek bilangan bulat sebenarnya dari string yang terlihat seperti bilangan bulat. Dan fungsi string membuat objek string dari digit yang membentuk bilangan bulat. Hasil ekspresi 5 tambah 10 sangat berbeda dengan string 5 ditambah string 10. Operator plus menyambungkan dua string bersama dalam proses yang dikenal sebagai penggabungan. Mencampur kedua jenis secara langsung tidak diperbolehkan. Contoh string ada di gambar ini. Python hadir dengan modul yang disebut random, yang memungkinkan kita untuk menggunakan angka acak dalam program kita. Untuk memuat fungsi ini, menggunakan pernyataan berikut. From random import to run in. Menggunakan run in sederhana. Run in buka kurung A, B akan mengembalikan integer acak antara A dan B termasuk A dan B. Contoh random import dan run in ada di gambar di bawah ini. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik semua, terima kasih untuk yang telah memperhatikan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya dan diutamakan yang bertanya jika benar-benar tidak mengerti. Jika sudah mengerti, harap tidak mengetes kami. Oke, thank you ya. Kelompok Bapak tadi, Bella, Ruwaida, sama Andi. Oke, yang lain boleh bertanya yang tadi belum nanya. Ini ya. Baik, apakah sekali lagi ada yang ingin bertanya? Jika tidak, akan kami tutup. Baik, sepertinya teman-teman sudah mengerti topik yang kami jelaskan tadi. Berikut akan kami tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next kelompok berapa? 2A. Maaf, kelompoknya belum siap PPT-nya. PPT-nya belum boleh siap. apa ya? Iya. Kelompok lain, kelompok berapa aja? Buat yang B kelompok 5, yang C kelompok 1.
Dari kelompok C atau dari kelas C atau kelas B ada nggak yang udah ready? Kalau nggak ada kita spin lagi kali ya. Kelas B apa C? Kedua-duanya belum siap, semua bilang. Berarti kelompok yang B, kelompok berapa tadi, Kak? Kelompok 5. Dina, Putri, Ricci, udah siap belum PPT-nya? Kalau ada nggak Dina, Putri, atau Ricci? Halo. Atau kelompok lu, Kak? Kelas C ada Kalisa, Naura, Tineke, Jasmine. 4 orang tuh, masa belum kan? Bagaimana? Siap sih 4 orang. Gimana? Bebas kelompok B atau C? Ini materi terakhir kan ya? Sampai 5 nih baru materi 4. Oh, bukan materi 4. Kita sampai jam 10 aja, berarti kalau misalnya ini pada belum siap, kita langsung skip ke materi 5. Oke? Kita skip aja ya ke kelompok materi 5 aja ya. Ada yang udah siap belum? Tadi siapa? Materi 5 tuh A juga ya? Materi 5 itu kelas A kelompok 4. Ini Yud, karena kelas A yang kelompok 4 itu Japri ke gua belum siap katanya. Yang mana? Yang materi 5 ini. Oh, belum siap juga. Oh, belum siap juga. Kelas B atau kelas C ada nggak? Kelas B itu kelompok 7, kelas C kelompok 9. Bersedia Oh, semua kelompok gimana B caranya? belum siap juga. Kita tuh antara materi 4 atau materi 5 buat hari ini terakhir. Soalnya yang pertama pasti dapat nilai tambahan dari Pak Bobi. Terus nanti juga kalau misalnya nggak presentasi hari ini, ujung-ujungnya nge-record juga sih. Gimana? Ada yang mau presentasi? Ini belum siapnya kenapa? Apa PPT-nya belum jadi apa gimana? Iya, makanya. Soalnya kan udah dibilangin sama Pak Bob minggu lalu. Materi 5 kelompok C tuh. Siap nggak tuh? Belum siap juga. Belum siap juga.
Gimana ya? Materi 4 juga nggak ada yang siap ya? Apa mau ini, Kak? Kelompok selanjutnya jangan deh. Nanti ribet lagi sama Pak Indra. Oke, nggak ada nih. Berarti kalau nggak ada, ya udah diakhirin aja. Panggilan terakhir nih. Ada yang siap? Kelompok 4 atau 5 dari kelas A, B, C. Seadanya aja. Kalau misalnya ini nggak usah perfect banget. Ada yang mau? Atau dari gini aja deh. Dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Materi 1, 2, 3, 4, 5. Tadi kalau ada yang belum presentasi, mau presentasi sekarang, nggak apa-apa. Soalnya, apa namanya, efektifin waktu juga. Ada yang mau nggak? Oke, kalau nggak ada, karena udah malam juga. Tadi amanah dari Pak Bobi, kalau maksimal jam 10, ini nggak apa-apa sih, jam segini. Oh iya, sama tadi, kan tadi materi 1, 2, 3, 4, 5, tadi yang belum presentasi, itu nanti bisa record presentasinya, habis itu nanti upload ke YouTube, perwakilan kelompok aja, habis itu nanti linknya itu dikasih ke PJ kelas masing-masing. Nanti PJ kelas masing-masing bisa nulis nama kelompoknya sama link YouTube-nya. Deadline-nya itu sebelum pertemuan selanjutnya. Berarti sebelum Selasa ya? Iya, bener nggak, Kak? Kayak gitu. Iya, sebelum Selasa, Senin berarti. Iya, Senin berarti. Deadline-nya Senin jam 23.59. Buat next time, buat yang kelompok, berarti next time tuh langsung ke 6 sampai 11, itu semuanya harus sudah prepare ya, maksudnya harus sudah siap. Jadi nanti di spin langsung bisa presentasi. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak? Udah cukup ngerti sih Yud harusnya. Aman ya? Oke. Ya, aman. Kalau nggak, kalau nanti ada yang mau ditanyain, bisa PJ kelasnya masing-masing.
Oke. Ya udah segini aja. Thank you yang udah